warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semuanya, apa kabar hari ini? Tentunya anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar dengan tema profesi seorang dokter. Anak-anak pengen tahu kan apa saja macam-macam dokter itu? Begitu, apa pekerjaan dokter itu? Apa tugas-tugasnya? Dan di mana saja sih tempat bekerja seorang dokter? Yuk ikutin Bunda. Halo anak-anak, perkenalkan saya Dr. Isma. Sekarang saya lagi berpraktek di Poliklinik DKT Ngawi. Kebetulan hari ini Dr. Isma dapat kesempatan untuk menjelaskan apa sih profesi dokter itu dan juga kenapa Dr. Isma mau menjadi seorang dokter. Pertama, saya menjelaskan tentang tugas dokter terlebih dahulu. Tugas dokter ada 4, yaitu yang pertama promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, dan yang keempat rehabilitatif. Yang pertama promotif. Promotif itu apa? Promotif itu promosi, yaitu mempromosikan kesehatan kepada masyarakat. Seperti contohnya bagaimana sih cara mencegah penyakit atau bagaimana sih cara menjaga kesehatan. Yang kedua yaitu preventif. Preventif ini dengan cara mencegah penyakit kepada masyarakat, seperti kita mengadakan imunisasi, pemberian vitamin, penimbangan berat badan untuk bayi, untuk ibu hamil, dan juga banyak lagi. Kemudian yang ketiga kuratif. Nah, mungkin kuratif ini yaitu pengobatan yang sering dilakukan oleh dokter-dokter saat praktek, yaitu ketika ada pasien datang memberikan keluhan-keluhannya. Nah, di situ tugas dokter sebagai kuratif, yaitu mengobati pasiennya. Yaitu rehabilitatif, yaitu mengembalikan kualitas hidup masyarakat. Misalnya ada orang tua yang sudah sakit stroke atau sudah sakit lumpuh, bagaimana kita menjaga supaya orang tua itu tetap bisa hidup mandiri, seperti makan sendiri, terus bisa mandi atau melakukan kegiatan yang lain sendiri walaupun sudah terjangkit penyakit yang menahun, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih alat-alat yang diperlukan untuk seorang dokter agar bisa praktek? Yang pertama, yang paling penting adalah APD. APD itu apa? APD itu alat pelindung diri. Nah, ayo kita lihat apa saja alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini yang paling penting fungsinya adalah untuk melindungi kita sebagai tenaga kesehatan agar tidak tertular dan menularkan penyakit. Apalagi sekarang lagi sedang musim pandemi corona, jadi sangat penting menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama yaitu masker. Masker ini sangat penting untuk melindungi diri dari penularan utamanya dari penyakit corona. Yang kedua yaitu face shield. Face shield ini dipakai setelah menggunakan masker. Kemudian yang tidak kalah penting adalah gown atau apron, yaitu untuk melindungi tubuh kita dari percikan-percikan atau cairan dari pasien. Dan juga ada handphone atau sarung tangan. Ini dipakai ketika melakukan tindakan ke pasien. Nah, selain itu, selain APD, kita juga ada alat-alat untuk mengukur tanda-tanda vital dari pasien. Apa saja tanda-tanda vital itu? Yaitu pernafasan, suhu, tekanan darah, dan juga keadaan umum pasien. Untuk mengetahui tekanan darah pasien, kita menggunakan tensimeter. Kemudian untuk mengetahui suhu pasien, kita bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan termometer. Kemudian
untuk mengetahui pernafasan pasien, kita bisa mengetahui dengan menggunakan stetoskop. Dan untuk misalnya ada keluhan-keluhan lain, kita juga bisa menggunakan senter. Ini ada peralatan jarum suntik dan juga obat-obatan emergensi atau obat-obatan darurat yang biasa kita pakai untuk kondisi yang darurat di pasien. Yang disuntik biasanya kita bisikan dengan alkohol dulu, bisa menggunakan alkohol seperti ini atau alkohol yang swab atau yang bisa dioleskan. Kemudian di sini ada tabung oksigen apabila untuk pasien yang mengalami sesak, dan juga ini bed atau matras yang digunakan untuk memeriksa pasien. Nah, kemudian ini ada lampu yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan di pasien agar lebih terang. Ini yaitu peralatan untuk setting atau menjahit luka pasien. Sebelum dipakai ini biasanya disterilisasi dahulu atau dibersihkan. Dan saluran infus ini bila misalnya pasien tiba-tiba pingsan atau tekanan darahnya terlalu rendah, dipasang infus ini. Selang oksigen biasanya kita salurkan ke tabung oksigen untuk membantu pasien yang kesulitan untuk bernapas. Untuk pasien-pasien yang tidak bisa buang air kecil atau pasien-pasien tua yang kesulitan, nah misalnya dipasangkan kateter atau saluran untuk mengeluarkan air kencingnya. Ini adalah gambar Snellen chart untuk mengukur tajam penglihatan pada pasien, bisa untuk mengukur kacamata atau juga mengukur biasanya untuk kesehatan pasien, kesehatan mata pasien itu sendiri. Jangan lupa sebelum melakukan tindakan dan juga memeriksa pasien, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Apa sih motivasi saya untuk menjadi seorang dokter? Pada waktu kecil saya ingin menjadi seorang dokter karena dalam anggapan saya dokter itu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, yaitu karena yang awalnya sakit bisa kita bantu agar menjadi sembuh. Kemudian juga kita juga bisa mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari penjelasan tadi, siapa dari anak-anak yang ingin menjadi seorang dokter seperti saya? Semangat belajarnya ya! Berikutnya yaitu macam-macam dokter. Yang pertama yaitu dokter kandungan. Berikutnya yaitu dokter anak. Ketiga yaitu dokter mata. Keempat yaitu dokter gigi. Selanjutnya yaitu dokter kecantikan atau dokter kulit. Dan terakhir macam-macam dokter yang perlu anak ketahui yaitu dokter hewan. Tadi materi dalam video pembelajaran di tema profesi dokter kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa memotivasi anak supaya lebih giat belajar lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.